Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2371 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasehati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Lukas pasalnya pertama, ayat 46 sampai ayat 50. Di bawah perikop nyanyian pujian Maria. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini merupakan ungkapan hati, ungkapan syukur Maria, karena Maria mendapat kasih karunia Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Ungkapan syukur Maria kepada Tuhan. Yang pertama, Maria memuliakan Tuhan. Ayat 46, perhatikan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Haleluya. Memuliakan Tuhan dalam terjemahan yang lain berkata, memuji Tuhan dengan segenap hati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Maria memuji Tuhan dengan segenap hati? Karena Maria paham betul Tuhan itu melihat hati. Amin. Ada banyak orang punya suara bagus, punya banyak talenta, punya banyak karunia dalam pelayanan, tetapi termakan oleh waktu, terjebak dalam rutinitas, sehingga mereka melayani Tuhan, tetapi tidak dengan segenap hati. Ada berapa banyak orang melayani Tuhan, menaikkan pujian kepada Tuhan, memainkan alat musik, melayani dengan karunia-karunia, talenta yang Tuhan berikan kepada mereka, tetapi mereka hanya melakukannya karena rutinitas. Hati-hati. Bapak Ibu Saudara yang sudah terjebak dalam rutinitas, saudara akan kehilangan hati. Sehingga saudara dalam pelayanan, saudara melayani tetapi tidak dengan segenap hati. Sebaik apapun pelayanan saudara, kalau pelayanan saudara tidak lahir dari hati saudara, tidak dengan segenap hati, Tuhan tolak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari, kalau kita memuliakan Tuhan, berikan juga hatimu untuk Tuhan. Amin. Saya percaya saudara, kalau kita melakukan semua dengan segenap hati, oh haleluya. Pasti saudara, pujian penyembahanmu itu sampai ke surga. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang dengan orang yang memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan senang dengan orang yang menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara lihat contoh dalam Alkitab, Daud. Daud hanyalah orang yang sederhana.
Dia hanya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Dia tidak dianggap oleh bapaknya, saudara-saudaranya menyepelekan dia. Ketika Samuel datang untuk mengurapi salah satu anak Isai, sudah perhatikan, Daud ada di mana? Daud ada di padang, sedang mengembalakan 2-3 ekor kambing domba itu. Artinya, keluarganya sendiri, bapaknya, saudara, tidak memperhitungkan Daud. Saudara, makanya firman Tuhan berkata, sekalipun ayah dan ibuku menolak aku, Tuhan menyambut aku. Itu kata Daud. Amin. Saudara, saya menangkap bahwa Daud satu-satunya yang dia lakukan ketika dia ada dalam situasi di mana dia dianaktirikan oleh keluarganya. Satu-satunya pelarian Daud adalah memuliakan Tuhan. Daud senang memuji menyembah Tuhan. Amin. Makanya Tuhan memilih Daud. Karena apa? Daud senang memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita kembali lagi kepada Maria. Maria memuliakan Tuhan. Dengan apa? Memuji Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin tidak bisa sama seperti Maria dipilih Tuhan untuk melahirkan Sang Juru Selamat. Tapi dengar ini baik-baik. Kita semua orang percaya minimal kita dipilih Tuhan, dipilih untuk diselamatkan. Amin. Makanya kita harus apa, saudara? Memuliakan Tuhan. Menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Yang kedua, saudara, ayat 47, perhatikan. Dan hatiku bergembira karena apa? Karena Allah, Juru Selamatku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, Maria bergembira. Maria bersukacita di dalam Tuhan. Kenapa Maria bergembira bersukacita? Karena Tuhan memilih Maria. Bapak Ibu Saudara, kemarin saya bilang, karena janji tentang Mesias, dia akan lahir dari seorang darah, seorang perawan. Makanya saudara, para gadis di Israel itu, mereka merindukan untuk mengandung Sang Mesias. Amin. Dan Tuhan memilih Maria. Haleluya. Untuk apa? Untuk menjadi ibu biologis dari Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, Maria sangat-sangat bergembira, sangat-sangat bersukacita karena Tuhan memilih dia. Amin. Haleluya. Maria bersukacita, bergembira karena Tuhan memilih dia untuk menjadi ibu Yesus. Dan Tuhan memilih dia untuk diselamatkan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, ungkapan syukur Maria. Yang ketiga, Maria merendahkan hati di hadapan Tuhan. Perhatikan ayat 48. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Maria mendengar bahwa dia akan mengandung Sang Mesias, Sang Juru Selamat, umat manusia, tidak membuat Maria jadi sombong. Tidak membuat Maria lupa diri. Maria tetap merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, itulah bedanya. Kalau seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia pasti rendah hati. Amin. Tetapi kalau roh iblis yang masuk pada orang, maka orang itu pun akan berperilaku atau memiliki sifat karakter seperti iblis, tinggi hati.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari cek diri kita. Yang ada di dalam diri kita, apakah roh iblis, apa roh kudus? Saya percaya saudara, kalau seseorang dipenuhi oleh roh kudus, dia pasti rendah hati. Beda dengan orang yang dipenuhi oleh roh iblis, jadi tinggi hati. Saya percaya semua yang mendengar renungan ini, orang-orang yang dipenuhi oleh roh kudus, sehingga mereka hidup rendah hati. Walaupun mereka diberkati dengan luar biasa, punya pangkat jabatan yang tinggi, tetapi tidak membuat mereka tinggi hati. Karena apa? Roh Kudus ada di dalam diri orang percaya. Tapi kalau baru diberkati sedikit, sudah sombong, sudah nggak cari Tuhan, sudah nggak gereja, nah yang ada di dalam dirimu itu pasti roh iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat Maria di ayat 48 di sana. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya tangkap juga begini. Orang yang berbahagia adalah orang yang rendah hati. Orang yang tidak berbahagia itu orang yang mempertahankan eksistensi kesombongannya. Orang yang mempertahankan tinggi hati pasti hidupnya tidak akan pernah bahagia. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang sombong hidupnya tidak pernah bahagia. Betul? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar dari Maria. Maria walaupun dia diberkati Tuhan dengan luar biasa, punya banyak alasan untuk tinggi hati. Tetapi luar biasanya, Maria lebih memilih merendahkan hatinya di hadapan Tuhan dan sesama. Oh, haleluya. Ini patut kita teladani. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ungkapan hati syukur Maria. Yang keempat, perhatikan ayat 49. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah Kudus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa Maria walaupun dia mendapatkan berkat yang luar biasa, dia tidak lupa diri. Dia tetap menjaga hidupnya supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga hidupnya supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Banyak orang hanya kelihatan kudus di hadapan manusia. Tetapi di saat manusia tidak lihat dia, wah dia hidup dalam dosa. Saudara, Maria tidak seperti itu. Maria tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan besar dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi tetap jaga hidupmu supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Ada berapa banyak orang di luar sana, saudara, mengeluhkan. Waktu susah hidup kudus, suami istri ini hidup kudus. Tapi setelah mereka diberkati, sudah mulai hidup kudus, saudara. Sudah mulai buat dosa, sudah mulai hidup cabul, berzina, karena sudah punya banyak uang. Mereka bisa membeli segalanya dan bebas karena sudah punya uang yang banyak. Saudara, sehingga mereka tidak lagi menjaga hidupnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara belajar dari Maria. Maria orang yang diberkati Tuhan. Tapi dia tetap menjaga hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa setelah dia berjumpa dengan Gabriel dan memberitahukan kepada Maria bahwa Maria akan mengandung
Yesus, Sang Juru Selamat umat manusia. Saudara, Maria tetap menjaga hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Dia tidak berhubungan badan dengan Yusuf sampai Yesus lahir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya Maria menjaga hidupnya supaya tetap kudus, suci di hadapan Tuhan dan sesama. Haleluya. Yang terakhir, yang kelima, ungkapan syukur Maria. Maria tetap hidup takut akan Tuhan. Sudah perhatikan ayat 50. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Maria tetap hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun rahmatnya, berkat Tuhan turun-temurun, dia dapatkan. Saudara, lihat, walaupun Maria melahirkan Tuhan, Yesus, dari rahimnya, tidak membuat dia menjadi orang yang kepala batu. Karena merasa, oh, Yesus lahir dari rahim saya. Saudara lihat, Maria tetap hidup takut akan Tuhan. Bukankah ini layak dan patut kita teladani? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang sudah diberkati Tuhan. Habis itu apa? Tidak lagi hidup takut akan Tuhan. Malah semakin berani melakukan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari Maria. Maria tetap memilih untuk hidup takut akan Tuhan. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat sekarang, orang melakukan dosa itu terang-terangan, tidak lagi sembunyi-sembunyi. Kalau dulu saudara orang berbuat dosa, saudara, mereka bisa dikeluarkan dari komunitas. Orang kalau dulu saudara, mereka melakukan dosa itu malu saudara. Tapi sekarang lihat, terang-terangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Maria. Maria hidup takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memilih seperti Maria. Hidup takut akan Tuhan. Selalu saya bilang, apa sih itu hidup takut akan Tuhan? Takut buat dosa. Banyak orang sudah tahu, saudara, bahwa upah dosa itu maut. Konsekuensi dosa itu berat, saudara. Maut, binasa. Makanya saudara, kita harus menjaga hidup kita supaya kita hidup takut akan Tuhan. Kita seringkali kalau ngomong nggak mikir dulu. Makanya saudara, supaya kita tidak jatuh dalam dosa, mikir dulu baru ngomong. Mikir dulu baru berbuat sesuatu. Supaya apa saudara? Supaya kita tidak salah melangkah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita belajar dari Maria tentang hidup takut akan Tuhan. Amin. Hari ini kita belajar ungkapan syukur Maria karena Maria mendapat kasih karunia Allah. Saudara, mungkin kita tidak sama seperti Maria, tapi mari kita belajar untuk mengucap syukur karena kita juga mendapat kasih karunia Allah, yaitu keselamatan. Amin. Kita dipilih untuk diselamatkan. Oh, haleluya. Saudara, dari Maria kita belajar ungkapan syukur Maria yang pertama, dia memuliakan Tuhan. Maria memuji Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, Maria bergembira, bersuka cita dalam Tuhan. Yang ketiga, Maria merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Yang keempat, Maria tetap menjaga hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, Maria hidup takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Sudah memberkati kami semua melalui kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Biarlah semua pendengar melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan dengan memuliakan Tuhan, bersuka cita terus dalam Tuhan, hidup rendah hati, hidup kudus, dan hidup takut akan Tuhan.
Berkati semua pendengar baik dalam hidup mereka, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka. Dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita, dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun dengan berkat umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.